kenapa ya lu? Mentang-mentang abis gue pencet action langsung acting. Apa lu? Biasa, habis maraton kan. Lu geseran nggak masuk frame. Iya, masuk ya. Halo, balik lagi sama gue Yuda Braja Musti ngapain nih? Mesti ngedip. Ya itu mah nggak usah dimustiin juga, emang kita mah ngedip aja otomatis kan. Kenapa pakai dimustiin lu? Lalu nih rokok gue kenapa nggak nyala-nyala ya? Coba. Ditiup kali Mas Supir. Halo, jadi malam ini gue lagi camping nih. Di mana camping itu? Lu dong yang biasanya lu yang gatel anjing. Kita lagi camping di teras warga Bantul. Biasa. Jadi lagi bareng sama Cang Cikuy. Relax, kalem, maksimal. Anjay. Kangki cuy. Teman dari Stand Up Indo Depok, dari Soebul Diksi. Soebul Diksi juga. Kemarin lagi laku-lakunya, lagi sering banget nganter asinan ke rumah Pak Denny. Iya benar. Asinan, alhamdulillah Yud. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya, lu maksudnya berjuang stand up selama 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Oh, iya kan? Akhirnya kesampean juga nganter asinan. Nganter asinan. Ada yang beli juga ya kan? Kapan lagi asinan kita dibeli? Lawak senior kan? Wah, rezeki kan nggak ada yang tahu emang. Orang pas gue buka DM-nya, karena kan DM gue tuh, gue bilang gue baru bangun tidur tuh kan, gue buka DM siapa yang DM? Bang Denny kan, ini ngimpi apa kagak nih gue bilang, gue close lagi, gue refresh lagi tuh, sampai 3 kali, oh iya benar gue bilang Bang Denny, gue kasih tau emak gue seneng banget ya, emak gue seneng, buru-buru tuh ke pasar kan, dia mesennya 20 bungkus tuh, buset, banyak ya, ke pasar emak gue bilang begini sama tukang buah, bu buahnya yang bagus soalnya buat Bang Denny Cagung. biasa aja gue bilang. Kata emak gue, ya namanya juga girang kata. Aduh, iya, makanya gue seneng banget tuh asinan gue dibeli sama pelawak idola gue ya kan. Iya bener. Dulu gue nonton chatting setiap hari Selasa sama almarhum bapak gue ya kan. TPI iya, setiap hari Selasa tuh. Padahal lu tuh sebenarnya mah cita-cita mah pengen nganter asinan ke Narji. Iya bener. Cuman alamatnya lupa. Tadi mau nawarin inian otopet beduk. Punya otopet nih kan. Nawarinnya ke beduk Anjing. Yoi Kang Kicuy ini ada ya, bisa dibilang sebenarnya komik yang lumayan senior juga gitu. Iya, yang lu tahun berapa sih gabung 2012. Komunitas? Tuh, 2012. Lu kan bareng sama lu cabut, gue masuk. Iya, gua sempet di Depok dulu awal-awal 2012 diajak sama Coki, teman angkatan gue tuh. Alpi dulu, buset Alpi masih gendut banget. Iya bener. Alpi masih main pemain basket kan lu Iya ya? bener, Alpi terus si Atrahus bener. Tata Gibrig. Sekarang Tata Gibrig. Iya, namanya ganti-ganti. Mau jadi wali kota Depok katanya. Iya bener. Bareng sama Mulan Jamila. Iya itu dulu. Oh, 2012 bulan apa lu? Gua tuh gabung Depok Maret 2012, masih zaman di Zoe. Oh Zoe iya, gue di Double Dips gue. Double Dips tuh berarti akhir-akhir ya? Akhir-akhir, kalau nggak salah tuh gue bulan September kalau nggak salah dah. Bulan September 2012 tuh. Soalnya gue tuh ngilang kan, maksudnya sempat kagak dibolehin stand up sama pacar gue dulu. Buset, lu sampai begitunya amat lu. Iya. Pacar lu kenapa kagak boleh stand up gitu? Lo kagak tahu, makanya emang cemburu katanya gue kalau misalnya stand up suka godain cewek gitu gue. Tahu aja lagi. Berarti Bokino belum nerima itu. Waktu itu. Nah, gue hilang tuh bangsa 5 bulan apa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gue 5 bulan baru akhirnya gue balik lagi pas udah di Double Dip. Iya, Double Dip lo datang iya. Ya itu yang makanya lu ketemu gua kan. Lu bilang siapa ini kan? Super Peser Carrefour kali. Iya, gua mana pakai batik pakai batik ya. Batik Lajio ya? Batik. Anjing, kenapa batik Lajio, bangsa? Kan udah ada tuh batik Lajio. Iya, bukan itu anjing. Batik biasa ya? Batik biasa. Itu iya. warna coklat, gue inget banget itu celana bahan sama sepatu poli. Sepatu poli. Iya, di itu dulu gua. Udah tuh gua
September berarti lu, September 2012. September 2012. Zaman-zaman di Double Dips. Double Dips. Habis dari Zoe kan ya? Habis dari Zoe Gue pindahnya Double Dips kan. Kalau nggak salah Double Dips, iya. Ah iya pokoknya itu. Oh, materi pertama gue masih bawa kodian gue. Oh iya itu mah hampir kayaknya semua semuanya komik ya. Iya. Gue seneng sama stand up kan, tapi gue nggak tahu tempat open mic-nya di mana nih ya kan. Akhirnya, nah itu awalnya lu demen nonton di mana? Gue pertama nonton dari temen gue Radit. Oh video orang Radit. Kasih tahu Radit dulu, gue kan kerja di Kemang tuh di Hotel Grand Flora, gue di bagian dapur kan. Nah kalau gue pulang tuh suka lewat Komkaf gue. Oh iya. Komedi Cafe gue sering ngeliat. Cuman kan gue kerja nggak pakai motor kan, jadi harus ngejar Kopaja gue. Iya ngejar Kopaja ke arah Depok. Jadi gue nyari di Depok, ada juga di Depok ya kan. Gue mulai ngikut lagi. Lah itu tahu lu tahu ada di Depok dari mana? Teman gue ngasih tahu, katanya cuy ini ada komunitasnya nih di Depok katanya. Open mic di Double Dips. Langsung gue kesono juga. Dulu open mic kan Selasa Depok. Iya Selasa betul. Iya Selasa. Iya. Gue sebelum gue pengen stand up nih, cuman gue ngeliat Google dulu cerita 1000 kocak, gue bilang wah paling bagus ini nih kan, langsung aja gue bawain. Lu mending ngeliat di Google, gue beli buku anjing. Beli gue mau bukunya. Di Gramedia ya? Iya, sama Gunung Agung. Kasirnya orang Trenggalek ya? Ah si anjing. Betul 2012 Double Dips, berarti September. Tahu dari temen lu waktu itu. Dari temen gua mulai ngikut tuh. Tapi temen lu nggak stand up? Kagak stand up, cuma beli kopi doang di situ. Temen lu? Temen gua iya. Oh iya. Cuma nemenin lu. Nemenin gua doang iya. Oh. Itu stand up dah, gua stand up. Makanya gua sering bilang relax kalem maksimal anja-anja itu memang dari awal. Iya itu makanya gua taunya ada komik Depok yang makin aneh. Dulu kan emang Depok kan absurd nih terkenalnya kan. Ada Harry, ada Coki, ada Alpi. Sampai sekarang influence gua Harry. Harry gue seneng banget sama Harry gue. Iya, karena cocok aja gitu gaya komedinya. Oh anjing, keren banget nih orang stand up gue bilang. Nah itu maksud gue. Dulu kan mainannya absurd tuh Depok. Waktu zaman-zaman gue masih di sono tuh, masih suka sharing, masih suka open mic. Pas gue udah cabut dari Depok, udah pindah tuh gue ke Jakut. Gue denger ada yang cerita sama gue, anjing ada komik Depok deh, kalau opening pasti udah selalu relax, kalem, maksimal anjay kata gue siapa nih? Kok ada yang udah tiba-tiba udah punya walking stick kan dulu bahasanya kan? Dulu jadi kalau gue misalnya lucu bom slide itu relax. Oh itu awalnya dari situ. Dari situ bom slide gue nggak lucu nih, gue bilang relax. Makanya gue cari relax, kalem, maksimal, anjay dari situ. Oh. Asal ada terusannya lagi. Steril nggak? Nah cuma gue hilangin, wah panjangin, nah, makanya gue bilang nice nggak? Ya diganti nice aja deh, lebih asoy kan? Iya itu jadi mainan lu tuh tiap opening akhirnya kan? Iya. Jadi orang-orang. Oh awalnya mah enggak. Awalnya mah kagak. Jadi orang-orang kalau kagak relax dulu kagak ini sebenarnya sih ngatasin grogi gue. Iya. Jadi kalau udah kayak gitu, ibarat kata kayak udah diselak duluan gitu, udah asoy. Berarti kan itu lu cukup lama juga gitu ya? Maksudnya dari 2012. Iya. 2012 istilahnya apa yang audisi pernah lu ikut apa? Gagal pokoknya udah. Audisi semua. Suci gagal. Suci berapa? Gue ikut Suci 5 gue nggak salah gue ikut dah. Suci 6 udah ikut gue. Suci 6. Iya soalnya Suci yang 5, yang 3, 4, 5 gue belum berani gue. Oh belum berani. Karena gue mikirnya ya materi gue kayak begini, boro-boro masuk Suci kan. Makanya gue ya kagak ini juga, nggak ikut juga. Suci Suca pokoknya kagak ini gue. Kagak lolos pokoknya. Gue pernah lagi audisi Suca, gue bilang saking gemeteran gue bilang gini, saya sebenarnya tukang jahe pak, cuma disuruh audisi. Gue bilang gitu. Oh gitu. Gue bilang jahe merah ada no pak, tinggal 1 gue bilang. Itu udah saking groginya. Saking groginya tuh kan. Aduh. Itu pas audisi bilik gitu. Audisi Suca yang di Jakarta, yang tahap 3. Suca 4, tahap 1. Iya, yang di bilik. Iya. Yang jurinya masih kru Indosiar. Iya, itu lu ngomong begitu. Sebenarnya tukang jahe Pak, cuma disuruh teman saya audisi. Anjing. Saking groginya gue. Tapi lu ini nggak sih maksudnya? Nah itu maksud apa yang maksud gua, lu di stand up dari 2012 tapi baru kelihatan meleteknya nih. Yang pertama. Menurut lu apa penyebabnya? Dari awal emang gue suka komedi kan. Suka komedi. Gue suka lenong Betawi suka banget gue. Makanya ya
pas gue ketemu Bang stand up nih. Soalnya kan gue orangnya demen banget ngedumel ya kan. Iya. Ya kan. Cuman ngedumel ngobrol aja gitu. Akhirnya ya walaupun udah lama kayak begini pun yang penting yang pertama gue cinta sama seninya. Yang kedua gue bisa silaturahmi sama teman-teman komunitas. Penting itunya sih sebenarnya. Buat masalah iya, gue paham. Tapi kan masa iya lu lu gabung komunitas tapi lu nggak punya target, nggak punya tujuan. Sebenarnya gitu, ada target. Nah ya, tapi target ada. Waktu awal gue masuk, gue target gue gini. Wah, gue harus masuk Suci nih, harus bisa masuk TV nih, ya kan? Pasti semua komik kayak begitu kan, masuk TV kan. Cuman kesini-sininya kayak udah males gue, ya kan? Dengan gue emang gue cinta sama seninya, emang gue ngalir aja udah. Makanya gue bikin materi open mic keliling setiap hari. Gue kan pernah ya bisa terbilang sih gue sering open mic keliling sih sebenarnya. Iya. Ya kan sebulan kadang-kadang gue open mic keliling mulu tuh, ya kan. Sampai ditanya kerjaan lo apa sih, gue bilang gitu. Sama ada yang nanya kayak gitu, gue bilang ya kerjaan gue tukang son aja udah. Waktu tukang son kan kerjanya cuma 1 minggu, nggak 1 minggu doang. Iya. Senin sampai Kamis kan main layangan. Sama bikin kuang-kuang. Ya itu mah nggak tukang son juga bisa aja. Iya. Lu kenapa spesifik banget tukang son kalau Senin sampai Kamis bikin layangan sama kuang-kuang. Kesannya selain tukang son nggak boleh tuh begitu Senin sampai Kamis. Kalau Rabu jualan kue pukis. Anjing. Makanya yang gue seneng, yang cinta sama komedi terutama di stand up, gue seneng silaturahminya aja, ngobrol, ketemu lu, ketemu Fikri sama yang lain, ya kan. Kayak gitunya seneng, gue seneng nongkrongnya aja. Tapi kalau dibilang gue nulis setiap hari, gue nulis gitu. Gue pengen juga ngasih pembuktian gitu. Iya, ya apalagi udah ya itu di 7 tahun 8 tahun lu stand up maksudnya. Tapi lu nulis tuh ini enggak? Nah ini nih maksud gue kan kita ada tuh yang tipikal yang emang seneng ngobrol, seneng ngoceh di panggung. Nulisnya bingung. Ada kayak gitu, ada yang begitu kan. Ada yang emang nulis banget gitu. Jadi dibawain yang di panggung tuh apa yang emang ada di tulisan. Lu tipikal yang mana itu? Kalau gua tipikal yang nongkrong dulu, kayak gini ya baru gue tulis gitu. Baru habis itu lu bawain ke panggung. Bawa ke panggung. Nah, tapi maksud gue lu disiplin dari tulisan nggak? Disiplinnya dalam arti gimana tuh? Iya, jadi apa yang lu tulis itu yang lu omongin semuanya. Oh bener, iya. Segitunya maksudnya. Iya. Segitu rapihnya. Jadi gua kalau bikin materi, cerita aslinya dulu nih, ya kan? Cerita aslinya dulu, baru gua cari nih yang ini enak nih, di sini enak kayak gitu. Lo rada beda lu berarti sama anak Depok yang lain? Kalau dibilang sih, kalau buat kombut gue jarang banget. Jarang banget kombut gue. Nah iya, tapi emang karena lu juga, nah itu lu mainannya bukan Depok banget gitu. Iya. Depok kan absurd larinya. Depok nggak tahu dah kalau sekarang gimana itu, cuma kalau dulu kan terkenalnya gitu, Depok absurd. Ya karena emang panutannya seniornya ya itu Harry, Alpi, apalagi tambah Rispo juga. Iya bener. Kalau gue kan kalau sekarang Depok udah beberapa yang nggak absurd kayak Andre Sakti. Iya, mulai nongol tuh. Tulus, ya kan, kayak gitu-gitu udah mulai nggak absurd lancar lah gitu, lurus-lurus aja deh. Tapi kan lu hadir di generasi ketika Depok masih absurd. Iya sih benar. Itu lu gimana itu ini? Apanya tuh? Ya itu pas sharing, pas kombut gitu. Kok bisa nggak kebawa arus? Gua kalau kombut gua pernah kombut sama Coki beberapa kali gitu. Cuman nggak masuk. Kata Coki begini, ini mah udah gue pernah ingat pesannya Coki nih. Ini mah udah terserah lu cuy, kata dia gitu, ya kan. Dari situ ya udah gue nulis sendiri. Makanya gue nggak pernah kombut, jadi langsung gue open mic-in aja. Oh iya, paham. Jadi dalam arti bodo amat nih, ini mau lucu atau kagak. Yang penting gue udah yakin sama diri gue sendiri. Ya, ini gaya gue, gaya komedi udah, gue begini udah. Komedi gue begini. Open mic nya dah. Open mic aja udah kan. Tapi kalau masukan gue masih tetap minta masukan. Karena gue bisa open mic. Tadi gue kurang apa aja nih gini-gini. Gue catat lagi ya kan, kayak gitu-gitu. Kalau buat kombut emang gue rada sulit maksudnya gitu. Kalau kombut pengen kombut diksi, gue punya pengen kombut nih apaan? Misalkan rumput laut lucu nggak? Gue bilang. Kalau temen gue nggak lucu nih, nggak lucu cuy. Gue cari beberapa lagi nih. Opsi lagi. Opsi diksi. Soalnya kan komedi orang kan kalau denger diksi kan beda-beda. Betul. Kan? Makanya gue cari yang lain. Cari yang lebih general gitu kali ya, lucunya. Iya. Lah tapi emang berarti lu dari dulu udah mainan diksi? Diksi mulu. Dari dulu? Iya. Materi awal gue nih. Gue punya handphone buatan Cina. Terus gue dapat hadiah. Pas gue buka isinya Jackie Chan. Itu materi gue.
Jackie Chan, terusnya gue ngasih hadiah ke cewek gue hari Valentine isinya gayung martabak. Anjing Ya gitu-gitu dulu. Itu deh. Bisa dibilang sebenarnya absurd, tapi yang lu andelin tuh diksinya, bukan lemparan absurdnya gitu. Iya benar. Kalau absurd kan hiperbola tapi jauh banget lemparnya gitu. Nah kalau lu memang bukan jauh lagi, udah main ngandelinnya di diksinya itu. Iya, makanya gua kuatnya emang di diksi gitu. Ternyata dari dulu ya. Karena emang mungkin input lu lenong gitu-gitu. Kalau lenong kan diksi mulu kerjaannya jadi kan. kalau gua buat materi nih, misalkan nih tulisan pertama nih, di tengahnya harus ada half punch kecil nih kan. Di sininya lurus lagi, ada half punch kecil lagi. Jadi kayak gue bikin dua gitu, dua half punch baru masuk ke pasannya yang bengkok. Yang bengkok aja sekalian ya kan. Kayak misalkan ada materi gue tuh yang ini, tetangga gue pingsan ya kan. Gue tanya, "Kenapa Bu, Bapak bisa pingsan?" "Ini Mas di Putri Duyung." Ada materi kayak gitu, kan absurd banget tuh ya kan. Kalau dibilang agak jelas juga, masa Putri Duyung ke gang juga. Iya, makanya. Ngapain juga kan? Iya, makanya absurd, tapi punchline-nya bukan di absurdnya, di diksinya, pemilihan diksinya. Makanya gue senang main-main kayak gitu. Emang dari dulu ya? Dari dulu iya, gue mau bikin materi bener juga. Ya kagak bisa, kagak cocok guenya. Iya bener, karena emang apa namanya gaya. Ya emang gaya lu di panggung juga emang begitu gitu. Iya, maksudnya bener. emang udah ya udah begitu, nggak bisa dibuat-buat dah. Iya, soalnya gue tipe orang yang brother gitu, ibarat kata lu brother gue, makanya lo harus denger cerita gue nih gitu. Iya. Jadi lebih friendly lah kan. Iya, lu begitu gitu tuh lah, kalau kan? stand up tuh. Ya cuma ya itu maksud gue cuy, lu setelah 8 tahun stand up gitu istilahnya baru ketemu meleteknya nih di ketika lu ketemu sama teman-teman Sohibul Diksi. Iya. Tapi emang meletek ya? Ya meletek dong menurut gua maksudnya. Alhamdulillah, soalnya gua nggak bisa nilai dari gua sendiri yang bisa iya, nilai orang bener. lain. Tapi ya maksud gua kan gua tahu dari dulu Kicu itu lucu. Ada lu lah beneran. Maksudnya udah sering banget kita dengar anak komunitas tuh ada komik Depok yang lucu namanya Kang Kicuy. Udah kita tahu. Dan berapa kali pas gua akhirnya nonton lu juga anjing nih orang lenong banget emang lucu banget. Cuma memang gua ngerasanya emang kayaknya nggak disiplin sama tulisan malah gua kira. Iya. Jadi lu banyak improv, banyak nge-ripping, banyak bercandanya gitu kalau di waktu gua lomba detik.com tuh. Yang kalau nonton tuh ya yang gua ngomongin kru detik.com itu ngimprov gua. Nah, iya makanya. Yang gua pacaran sama Mbak ini, tidur pakai AC kan. Ceweknya bilang, "Ayang dingin sini masuk rice cooker" ya kan. Itu ngimprov itu. Soalnya gue kadang-kadang kalau lagi naik motor nih sebelum jalan kemana gitu, gue masih mikir lihat kanan kiri, wah rice cooker nih, gue catet ya kan. Nanti tinggal nyari setupnya yang enak apa nih ya kan, gitu do, kayak gitu. Oh diksinya dulu yang lu ambil ya? Nah gue bikin lucunya dulu baru setupnya. Nah mungkin beda-beda kali ya sama orangnya. Dan emang nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sih. Nah, seni memang masih disalah-salahin, terserah orang. Yang kita seniman ya. Iya. Enggak, lu tapi bukan seniman, lu nggak ngerokok. Iya bener. Anjing lu. Tapi gue pakai presker. Gitu ya perjalanan. Nah itu maksud gue akhirnya ketemu meleteknya ketika lu ketemu sama teman-teman Sohibul Diksi. Lu mainan diksi di Instagram kan awalnya gue juga soalnya kan gue sempet ikutan berapa kali main di Instagram. Teman-teman yang lain juga maksudnya bukan cuma teman-teman Sohibul Diksi yang sekarang doang nih yang akhirnya jadi grup gitu. Karena berapa kali ngetek siapa juga gitu. Pokoknya banyak komik tuh yang ikutan tadinya gitu. Sampai akhirnya ketemu geng si Sohibul Diksi ini yang emang makin kesini makin ngerucut nih. Bener. Yang demen sama mainan diksi nih, tas Ripai, si Putra, Aris juga anak baru. Aris gue inget banget soalnya itu di Open Mic WNJ terakhir gue ngomong sama Pala gini. Itu seminggu sebelum lu show cuy. Oh gitu. Sebelum Sohibul Diksi, gue bilang gue mau nonton Sohibul Diksi kalau Aris opener. Gara-gara waktu dia open mic di UNJ diksi mulu isinya, lucu banget. Tiba-tiba ngelihat satpam BCA kencing, anjing lucu banget. Yang sambil nendang botol-botol ya? Iya, anjing lucu banget. Wah, gue mau kalau dia jadi opener gitu. Tahu-tahu pas gue liat poster, lah jadi line up. Soalnya si Apep Dodo tuh anak Karawang, tiba-tiba dia ngundurin diri. Iya. Ada sesuatu yang nggak bisa diungkapkan. Apa itu? Ya biasa bikin gendar pecel. Makanya Aris masuk, udah. Bisa-bisanya seminggu mau bikin show, dia bikin gendar anjing. Sampai kita mundur nih, udah nggak kuat, capean bikin gendar. Jadi kita mundur aja deh kan. Makanya Aris masuk di Sohibul, genrenya beda-beda diksinya. Iya benar. Nah itu akhirnya berasa kan, Pak. Nah, maksud gue si Sohibul Diksi ini adalah geng yang tadinya tuh happy-happy, senang-senang gitu. Maksudnya emang cuma karena senang main diksi aja, nggak ada
nggak ada kita, planning. Iya, kita harus bikin ini, kita harus bikin. Cuma emang ya akhirnya bikin show karena emang pengen ini aja, pengen numpahin nih gue punya diksi. Bener. Jadi konsepnya yaudah kita nongkrong, cuman konsepnya show nih gitu. Soalnya kan anak-anak kok bisa open mic nih. Kayak gue Putra, Ripai. Dari mana nih kan? Nah itu dari mananya harus bengkok tuh. Misalkan dari dinas pendidikan, ya kan ngapain nganter aksesoris biduan ya kan? Yang begitu aja deh. Harus bengkok, nggak boleh lurus. Itu kalau kayak gitu sih, gue terbantu juga sih. Dalam arti gue seneng juga. Jadi gue sebelum nongkrong kemana, gue udah ngebuat itu dulu. Minimal gue nyari 10 dulu deh. Iya maksudnya otak jadi jalan, jadi jalan, kerja, iya. jadi kerja. Makanya kalau setiap ke Jakbar, wah pasti yang nongkrong ini orang nih kan. Pasti nanya gue nih. Dari mana sih? Dari Yoyo Padi, ngapain ngasih makan ulat sagu gue bilangnya. Giliran gua tanya tadi dari mana, dari MLI. Bener anjing. Lagi lurus itu, lagi lurus. Oh iya, nah itu kan Sohibul Diksi sampai akhirnya gua ngelihat di show-nya tuh wah anjing. Maksudnya ternyata masing-masing tuh punya warna yang beda-beda. Iya. Warna di permainan diksinya tuh punya karakter masing-masing tuh. Gua seneng banget tuh liatnya. Walaupun apa sih namanya? Walaupun kadang-kadang gua ngerasa anjing capek banget nih main diksi, kayak gua nonton Ripai itu diksinya kan jauh banget, Pak. Bener. Dia semua ditabraknya beneran ditabrak. Diksi tabrakan Ripai Ripai. Temen emang ngehe sih dia. Iya, tapi emang paling apa namanya? Pemilihan diksinya tuh paling apa sih namanya ya? Paling keren gitu, paling jauh gitu mainannya gitu. Kayak Ripai, paling beda. Diksinya Ripai yang ada babi nemu Samsung. Iya. Babi beli Samsung. Iya, kayak gitu ditabrak gitu. Pokoknya yang nggak masuk akal. Nah itu gue sempet pusing tuh nonton Ripai. Emang pusing iya. Gua. Emang dia kalau buat nyari diksi emang aneh-aneh deh. Emang kalau Ripai gue satu aneh-aneh. Nah, cuma maksud gue akhirnya, taunya rezeki lu nih pada. Iya. Dari Sohibul Diksi bikin show, Pak Denny nonton, digital downloadnya, terus taunya emang apa ini tertarik sama Sohibul Diksi kan, ngeliatin, akhirnya diajak ke YouTube-nya, kemarin sempat main di OVJ. Maksud gue ini ya akhirnya meletek lah gitu. Ini menurut gue ini titik pertama gitu lah. Mudah-mudahan aja. Iya meletek ibaratnya kepompong nih baru mecah gitu. Jadi iya, bener-bener. Mudah-mudahan aja ya rata semuanya lah. Rata, ya kan? bener. Amin. Maksudnya makanya orang gua pas niatnya kan emang di Sohibul ya, gua ibarat kata ya nggak punya planning sampai kan. Ibarat kata gua punya grup pelawak nih Sohibul Diksi kan, bisa buat senang-senang nih gua bilang, buat bareng-bareng. Akhirnya bisa ya ketemu Bang Denny Cagur, main ke rumahnya, konten bareng ya kan. Ibarat kata kayak mimpi sebenarnya mah ya kan. Gua datang ke rumahnya, oh ini rumahnya, ketemu lawakan idola gua ya kan. Anjir, gua bilang ketemu gua bilang. Gila ya. Tatap-tatapan, gua bukannya norak ya emang, tapi kagum gue gitu, kagum. Selama ini lu nonton dari zaman chatting. Iya, chatting, gue seneng banget chatting, laba. Kalau nggak dulu selingannya bajuri dulu tuh kan. Anjir bisa ketemu sama nih orang, gue bilang gitu kan. Makanya gue bilang senang banget gue ya kan. Makanya gara-gara Sohibul Diksi sebenarnya kan. Nah itu makanya gue bilang ya ini meletek tuh, maksudnya ya setelah lu 8 tahun stand up, orang tahu lu lucu tapi belum meletek, belum ada rezekinya istilahnya gitu. Iya, maksudnya ikut suca dikat mulu, masuk TV ya belum ada rezekinya gitu. Tahu-tahu main di Sohibul Diksi iseng-iseng, seneng-seneng bareng. Tahu Pak Denny rupanya emang mainannya kan diksi juga dari dulu, jadi makanya ngerasa cocok. Dan ngelihat kemarin gue nonton tuh di YouTube-nya dia ngomong ada apa namanya pergeseran permainannya permainan gitu. Diksinya. Iya, permainan diksinya tuh ada pergeseran, tapi dia ngikutin. Iya, bener, itu yang gua anjing Pak Denny aja mau ngekor, mau ngikutin gitu. Kalau gua pribadi ya Bang Denny, gua sama Bang Denny tuh salut banget sih. Ibarat kata dia sama anak-anak yang lain ngerangkul gitu, ngerangkul banget. Terus dia juga nerima orangnya asoy pokoknya lah ya kan. Gila ya. Kacau. Iya, nah itu makanya maksud gua adalah apa ya, nggak ada yang tahu jalan hidup orang gitu. Maksud gue cuy, ya lu jalanin ikhlas aja udah. Alhamdulillah gue di Sohibul Diksi tuh gue nggak ngarepin kesini, nggak kesini. Yang penting gue sama Sohibul Diksi tuh gue bisa ngelucu bareng, ngelawak bareng, nongkrong bareng dah intinya. Nggak ada tujuan kita harus kesini. Alhamdulillah ada rezekinya. Taunya alhamdulillah ada rezekinya. Orang gue Sohibul diajakin main OVJ sama Bang Denny kan. Nah itu kemarin kita nginjek
studionya, gue beneran gue bilang anjir gue main di OPJ nih, gue bilang acara yang selama ini dulu kita cuma nonton doang kan, ya kan, emang TV favorit lu kan Trans 7 OPJ kan. Gue sekarang gue bisa nginjak studionya, gue kameramennya kayak begini kan. Gue bilang gue di make up semprot muka gue, anjir gue bilang muka gue semprot nih. Semua gue bilang selalu aja gue bilang semprotnya, gue bilang. Ya intinya kesenangan gue tuh gimana ya, alhamdulillah rezeki Sohibul Diksi gitu. Alhamdulillah banget, pokoknya kesenangan gue tuh meluapnya dar gitu. Saking senangnya gimana sih? Benar, ya kan? Paham, sampai susah diomongin istilahnya. Sampai susah diomongin, lo jangan makan mulu ya kan? Udah jangan diomelin orang, kenapa jadi ngomel lu? Lagi happy ngomel lu. Bapaknya cadel. Sang Mio mana Sang Mio? Tiap hari bapaknya ke bengkel mulu. Motor Mio diservis mulu. Iya, akhirnya dapat rezekinya dari Sohibul Diksi. Nah ini apa ya, mudah-mudahan jadi awal mula gitu, maksudnya awal perjalanan karir kan. Amin, masih panjang kan, iya, masih panjang ya. Apalagi namanya komedi dunia komedian, iya, pelawak gitu istilahnya di dunia hiburan kan, apa ya namanya ya, geser terus, maksudnya berputar gitu namanya hidup kan. Kita lagi ngantri nih di generasinya gitu kan, mereka juga kan umurnya nambah gitu. Bener. Ya mungkin ntar ada kalanya udah capek ya. Gitu, kita mudah-mudahan ya lagi ngantri lah ini istilahnya gitu. Pasti semuanya kena beneran. Pasti semuanya kena. Yang penting asalkan gitu, kita ikhlas, sabar. Ya ikhlas aja, sabar sama seninya gitu. Betul, kan. Cinta aja udah sama seninya. Sebenarnya kan orang kan sekarang ada yang ikut stand up gara-gara lihat wah anjir. Oh iya, bisa terkenal, sukses kaya gara-gara Suca nih. Betul. Kan suci atau gimana. Bener. Kan masuk TV kita ikut Suca nih. Padahal mah kita orang belajarnya mah buset dah. Iya makanya, nah ini Kicoy aja 8 tahun ikut Suca kan? Di-cut mulu sampai ngaku tukang jahe. Taunya meleteknya dari Sohibul Diksi. Alhamdulillah. Main ke rumah Pak Denny, main ke OPJ. Akhirnya kemarin juga diundang sendiri. Alhamdulillah. Mulai ada tuh perpecahan di Sohibul. Jangan sampai. Enggak. Pokoknya gue sama terutama Sohibul Diksi, gue sangat berterima kasih banget. Gue udah diajak gabung ya kan. Tapi tetek gue gatel. Kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba gatel. Gue kira dicium monyet. Kapan sih lu lihat emang dari tadi ada monyet tiba-tiba? Monyet kan sekarang transparan. Anjing, monyet sekarang transparan. Kenapa kesannya gue jadi nggak update banget anjing sama dunia hewan? Ada. Oh di Ragunan banyak monyet transparan tuh. Makanya wah gue senang banget, gue terutama buat Sohibul Diksi, Bang Denny Cagur, pokoknya ya senang banget lah, ibaratnya udah mau ngerangkul gitu kan. Gue senang banget pokoknya. Senang gue nggak usah gue ucapin pokoknya. Betul. Ya itu karena itu cuy, maksudnya gue juga ya gini nih, gue bikin konten gini karena gue seneng ngobrol, gue pengen dengerin cerita orang. Bodo amat ini mau lagu kesetel terus gue udah kena copyright juga bodo amat gue. Ya udah gue seneng ngobrol gitu. Kabel datanya cabut aja. Anjing. Lu kenapa nggak bilang dari tadi? Tadi gue mau cabut, cuma kabel datanya Oppo, kan sama kayak gue nih, gue bilang kan. Iya gitu. Ya intinya itu sabar, lu cinta. Lu jalanin karena lu suka, udah. Lu lakuin, lu apa namanya? Apa sih namanya? Iya bener, ngejalanin, ngelakuin karena lu suka, karena lu cinta sama seninya gitu, nggak usah mikir kesana kemari. Suka banyak berhayal pokoknya. Maksudnya? Dalam arti gini, wah suatu saat gue bisa ketemu dia nih, cuman nggak tahu kapan. Pokoknya berhayal aja dulu kan. Iya, itu yang mungkin jadi apa namanya, motivasi iya ke kita, betul. Kayak nonton anak-anak teman-teman stand up manggung di sini, gue cuman bilang gini, wah suatu saat gue bisa di sini nih. Betul. Kan? Gue nggak ngiri, cuman itu makin gue harus nulis lagi nih kan, harus gitu. Giat lagi nih kan. Makanya pokoknya jadi motivasi gitu. Bener. Lu ngapa ngos-ngosan amat sih? Biasa capek gitu. Ya gosok press-care lagi. Gue udah 8 kali kan, tuh tahu di sini dari tadi nungguin lu anjing. Press-care gue. Gue seneng aja, sumpah gue seneng banget gue ngeliat lu gitu, maksudnya wah anjing ini apa namanya ya, ketemu juga jalannya istilahnya masing-masing. Doain aja semoga lancar ya. Amin ya, lancar terus bro, kita semua amin pada sukses. Semuanya pada lancar semuanya deh kan. Lancar. Ya kalau bukan karena teman-teman di luar dan lainnya ya kagak ada support yang lebih ya kan. Tapi kerjaan lu tuh sebelumnya apa? Bahkan ya itu tadi lu bilang lu tukang sound. Sebelumnya tuh kerjaan gue tuh
gue kerja di hotel dulu. Kerja di hotel. Tukang masak, cuman tukang Koki. masaknya enggak bagian suruh-suruh. Oh iya. Cook helper lah. Iya, cook Ibarat helper. Bahasa baratnya kerennya. Bahasa kerennya lah. Iya. Cuy, ambilin sarden ya kan, sian, ambilin serai, daun salam ya kan. Kayak gitu-gitu gue dulu. Oh. Karena gue dari SD emang suka musik, sampai ngeband. Gue pikiran, wah, gue ngeband jangan sampai ditinggalin nih musik gue ya kan. Jadi ya gue nyari alternatif, maksudnya gue ngulik audio sampai ke situ-situnya gue. Oh, karena lu suka musik, akhirnya lu ngulik audio, akhirnya lu buka jasa buat nyewain sound system. Itu dari kapan? Dari tahun berapa? 2010. Oh, duluan itu berarti. Duluan itu. Sampai lu stand up, bahkan sampai sekarang lu masih jalan nih bisnis lu ya? Iya, masih jalan nih? Masih jalan. Nyewain sound system. Siapa nih kalau ada yang mau bikin acara, lu mau bikin mau nikah, sunatan, pokoknya mau kawin massal juga bisa pokoknya. Mau demo di DPR. Mau demo bisa. Bisa kan? Pakai sound gua. Iya. Cuman budgetnya jangan murah-murah kok. Gua demo jangan budget demo. Iya, makanya. Sampai sekarang berarti kerjaan lu itu? Sampai sekarang kerjaan gue ini Sewa sound system itu. Iya, sama sampingannya asinan Betawi. Oh, yang baru. Kalau asinan Betawi udah lama, Yud. Nah, tapi lu baru bikin akunnya, jadi kita baru tahu. Jadi dulu dagangnya offline. Iya. Door to door. Emak lu tuh. Jadi dulu gua kelas 6 SD itu udah dagang asinan Betawi. Tapi punya orang lain. Punya orang lain. Emak gue, almarhum bapak gue, adik gue dagang juga tuh. Disebar kayak Marcel Silver jadinya kan. Gue di sini, akhirnya emak gue cabut, bapak gue cabut. Nyoba bikin sendiri. Tapi tanpa mengetahui resep yang punya dia tadi. Punya jadi bikin sendiri. Awalnya. Mulai dagang tuh 2004 atau 2005 gitu bapak gue mulai dagang. Jadi mulai dagangnya gini bapak gue. Misalkan Senin ke Selipi nih, ke kantor mana, bapak gue nawarin, Pak, asinan Pak, door to door jadinya. Anjing. Selasa ke Harmoni, ya kan? Kayak gitu-gitu bapak. Kantor mana lagi? Jadi sampai sekarang banyak langganannya. Cuma kan kemarin 2016 bapak gue meninggal, jadi asinan sempat vakum dulu, sempat berhenti. Ya baru gua karena nggak ada yang nganter, nggak ada yang nganter, iya. Baru gua push sekarang ini gua bikinin media sosialnya. Gitu makanya. Sebenarnya udah lama jalanin. Udah lama banget. Dari emak lu itu yang bikin. Dari emak gue yang bikin. Jadi emak gue yang bikin, bapak gue yang ngiterin. Gitu jadinya. Gitu. Sekarang lu udah 8 tahun gabung stand up, lu udah mulai ketemu jalannya. Apa sih yang lu rasain sangat berubah di hidup lu gitu? Pun sebelum lu meletek ya, sebelum lu mulai ketemu Soebul di sini, tapi maksud gue apa setelah lu ketemu stand up tuh apa yang lu ngerasa berubah dari hidup lu gitu, cuy? Gue sih yang gue pas ketemu stand up gitu ya. Yang pertama kayak gue merasa gue kesel sama orang, gue nggak harus ngegerutu gitu. Jadi gue harus stand up aja nih, ya, lu komedikan gitu. Gue komedikan. Ya. Terusnya di stand up gue juga belajar gimana gue nggak baper. Itu dua ya kan, dulu kan gue kalau dicengin baper banget gue dulu. Buset deh. Iya, gue juga kok. Sebelum ikut stand up, sekarang gue belajar di stand up biar nggak baper gimana ya kan. Jadi intinya gue mau nyubit, ya gue juga harus mau dicubit, ya kan. Jadi intinya gitu aja udah. Makanya belajar gua nggak baper. Kadang-kadang gua dicengin sama dia juga nih. Padahal umurnya tuan gua daripada dia. Dia masih sekolah, gua udah tua. Ih. Jadi gua nerima aja. Bener. Gua mau ngecengin dia juga berhak ngecengin gua. Benar. Maksudnya setara gitu. Nggak ada ini-inian, nggak ada jarak. Dia mau manggil gua Kicuy pun gua nggak masalah, ya kan? Yang penting ya masih ada gimana ya, dalam arti. Ya lu tahu ini juga, tahu bukan mau di lain ya, bukan ya, tapi emang maksudnya jadi masih ada saling sopannya lah gitu, paham batasan gitu. Paham batasan lah ya. Maksudnya hal positif yang lu dapet ya itu lu bisa jadi belajar buat nggak baper sama tadi. Nah itu anjing dua itu berarti energi negatif lu rubah jadi energi positif gitu jadinya bener. Kan energi negatif lu kesel sama orang lu rubah jadi energi positif gitu, jadi lu komedikan jadinya keluarnya enggak. Makanya kalau teman-teman gue sekarang ngecengin gue, bukan teman di luar stand up ya, ngecengin gue demin aja udah.
Soalnya kalau gue nyeletuk satu, dia sakit hati. Iya. Ya kan, makanya gue demin aja deh, lo mau cengin gue, ayo sini. Soalnya pernah teman gue ngecengin gue celetukin satu langsung pulang ke rumah. Gue bilang, wah nih orang mau dicubit tapi gak mau dicubit lagi. Iya kan? benar. Makanya demin aja udah. Iya, karena orang belum tentu kayak kita juga. Iya. Kalau kita kan emang udah biasa. Iya betul. Circle-nya begini, emang udah cangceng-cangcengan aja gitu. Bener. Melatih untuk tidak baper juga memang. Iya benar. Bener, bagus. Punya ini gak lu, tapi punya, walaupun lu bilang hidup lu ngalir aja, secara karir juga lu ya udah jalanin aja, ikhlas aja lah. Yang penting ada tetap usaha, tetap doa gitu. Tapi maksud gue lu tetap punya itu gak? Punya cita-cita, punya tujuan di stand up ya, khususnya di stand up gitu. Ya khususnya di stand up sih gue cita-cita gue. Atau di komedi lah. Itu sih di komedi ya gue pengen, ya gue nggak munafik ya. Gue pengen ya komedi gua atau stand up gua pengen didengar semua masyarakat gitu. Karya-karya gua orang-orang pada tahu. Lebih banyak orang lah yang tahu lah ibarat kata. Terusnya jasa gua kepake juga sama orang buat ya entah buat cuy bantuin gua bikin video kayak gini. Ayo, ya kan. Sekarang teman-teman gua pada bikin video mah gua nggak mikirin, yang penting ayo kita berkarya aja udah ya kan. Kalau gua mah kayak begitu, yang penting karya gue bisa dikenal sama semua elemen masyarakat semuanya. Sama lebih banyak orang lah gitu ya istilahnya. Iya bener. Itu tujuan lu? Ya pengen nyenengin orang tua gua. Udah pasti. Pengen ngebahagiain. Pasti. Gua pengen punya rumah. Amin. Punya rumah sendiri, doain ya. Amin gitu. Amin ya Allah. Amin. Nah, punya rumah, ada studionya. Nah, jadi kalau gua tuh kadang-kadang gua kalau ke kampung mana gitu kan, gua ngeliat rumah, wah ini rumah bakal jadi milik gua nih. Dalam hati, wah nanti pekarangan sini gue taruh gazebo buat anak-anak nongkrong. Nanti di sini buat masak-masakan nih kan. Nah di sini lagi nih buat komika-komika pada ngumpul atau lawak-lawakan pada ngumpul dah. Gue tuh sempat bikin namanya Home of Komika atau Home of Lawak. Gue tuh sempat bikin, jadi ini rumah lawak nih, lo datang aja mau belajar kayak gimana. Gue tuh punya kepikiran kayak gitu gue. Makanya setiap ada rumah gede nih, kayak gini nih. Iya, diayalin. Wah anjing nih, keren juga nih. Gue udah mikir, wah di situ gazebo tuh. Nah, di situ ada warung kopi tuh, asik tuh gitu. Jadi kan gue ngeliat begini mulu gue. Karena ya nggak apa-apa ngayal dulu aja kan. Nggak apa-apa bener, siapa tahu jadi motivasi, jadi doa. Motivasi jadi doa. Betul, ya kan? iya. Sama gue juga gitu kok. Nah, kalau memang kejadian, lo jadi tim desain gue. Ya enggak lah, kan kita berebutan anjing rumah ini. Duluan anjing. Terserah mau lu dulu apa gua dulu. Ayo tolol nih kita bareng aja deh, bareng. Kita belah dua. Iya benar. Ya udah gua bagian belakang, lu bagian depan. Lu enggak dapet pekarangan yang mampus. Iya. Yang penting parkiran dapet. Anjing iya, tamu gua enggak ada yang bisa parkir. Yang kaya lu. Anjing lu tarik-tarikin. Lu parkir di rumah gue lu gitu dong lu anjing. Kalau sampai sekarang cuy enggak ada yang namanya stand up comedy, kira-kira lo kebayang nggak maksudnya? Gua kebayang. Gua di rumah udah jadi tukang sablon nih. Kok tukang sablon baju anjing? apa? Baju SD, boleh. Ukuran berapa? Dapat tukang sablon tapi. Dulu kan gua suka nyablon kan. Oh iya. Iya nyablon gua dulu. Makanya ya kalau nggak ada stand up paling gua nyablon aja deh. Baju olahraga juga bisa bu. Ukuran berapa? 35 deh pasang ya. Makanya ada stand up ya kan. Kayak lu apaan sih lu tadi ngomong? Lu sewain sound, lu jual asinan, tiba-tiba sekarang lu tukang sablon. Jadi emang gue dulu sering mencoba gitu. Oh iya, apaan aja? Kayak dari nyablon pernah, ngamen pernah, ya kan. Iya, cewek lu sekarang juga itu. Ya, dia orang dekor deh. Cewek gua. Dekor apa? Dekor pengantin. Oh serius? Iya cewek gua. Oh beneran nggak? Beneran, serius. Dia make up juga, dekor juga. Di rumahnya punya dia. Oh iya. Ntar bisa tuh, kalau siapa tahu gue kan. Nah, gue nggak usah jauh-jauh jadi. Iya benar. Bisa tuh. Bisa. Itu kan masih? Hah? Jualan ituan? Oh baju. Baju tas ya? Tas. Masih juga jalan. Masih jalan. Gokil emang. Bisnismen. Ya nyari ini aja. Kesibukan. Ya kan? Anjing nggak nyari kesibukan anjing. Kesibukan yang bisa ngasilin uang. Iya, ngasilinnya udah lumayan, udah lama juga lu ngejalan ini kan. Makanya pas cewek gue dekor, gue tukang sound system. Sepaket bang. Ketemu nah. Bangsa. Ya kan? Iya bener. Kan? Gue baru ngeh lagi. Mau mesen dekor bu. Sekalian sound systemnya sekalian ya kan. Tipe-tipenya ini ya kan. Bener juga lu. Bener kan?
Sibukan lu sekarang berarti itu apa sewa sound, apalah lu udah jalanin. Ya pokoknya kesibukan gue selama corona nih sewa sound udah ada beberapa lah. Kemarin waktu corona awal-awal mah mentok banget ya. Buset dah. Acara karena nggak ada semua. Dibatalin semua ya. Iya makanya. Kacau pokoknya lah. Sampai puyeng gue beneran dah. Jangan ceritain deh ya kan. Gue ceritain lagi malah makin puyeng gue ya kan. Malah alternatifnya gue jualan asinan Betawi tuh punya emak gue. Gue nganterin ke sini ya kan. Yang penting ada yang beli dah. Buat bayar kontrakan, buat bayar listrik, air, sama makan dah pokoknya dah. Itu dulu lah yang penting. Kalau enggak ya lu open mic lah atau dapat job lah. Pengalaman paling sedih gitu, paling pahit lu selama stand up. Lu semua badan lu ya lu pasangin presker anjing. Oh, ada presker galonan gue guyur nih. Biar enak. Ih, tadi leher, sekarang pinggang. Ntar kemana lagi anjing. Gue stand up berapa kali stand up tempat agak normal sebenarnya sih. Misalnya? Ya di dalam mall cuman deket pintu. Deket pintu nih orang masuk nih ke mall kita stand up. Jadi anak kecil cuma gini. Dadah om. Gaya gue mbak. Ya hati-hati mau kejadian nih. Ya gitu doang udah gue kan. Terus gue pernah gini stand up di JCC. Mas stand up-nya di ballroom. Wah anjir. Ya nonton banyak nih kan. Pas nyampe sono, kapasitas bangku itu buat emang 1.000 orang. Yang nonton 3. Itu juga MC acara. Kenapa anjing? Kagak nonton sama sekali, sepi. Gue bilang astagfirullahaladzim. Akhirnya udah gue stand up. MC-nya ketawa ini apa namanya? Ketawa kasihan. Formalitas. Ketawa respect. Terus udah terima kasih ya. Assalamualaikum ya kan. Gue cabut. Anjing gue bilang malu tuh, gue malu banget. Tiba-tiba ada orang di belakang gini, bang sholat asar yuk. Abang tukang dekor kan, gue tukang dekor gue anjir. Emang sih gue di belakang panggung bareng sama dia, maksud gue, lo kagak tahu gue stand up tadi ya kan, sampai ngebom, sampai diingetin sholat bang, sholat bang, ya kan, abang tukang dekor kan, ngehe gue bilang. Akhirnya ya udah sholat gue jamaah sama dia. Beat Kodian pertama waktu lu pertama banget open mic, lu masih inget gak itu apaan yang lu bawain? Kalau gue sih masih inget karena itu berkesan banget kan, udah sama Kodian, udah kita ngerasa anjing ini lucu banget, ini pasti lawakan tuh pas manggung. Anjir, Kodiannya. Anjing pas manggung orang pada ngobrol, pada keluar ngerokok gitu gue. Lihat di Google. Perasaan ini lucu banget. Kodiannya apa? Gue dulu ini kalau gue understand tau gak lu? Gimana coba? Understand tuh artinya ngerti kan. Tahu gak lu kenapa artinya ngerti? Pasti lu tahu tapi ini lawakan ini karena under artinya bawah, stand berdiri. Jadi lu tahu lah kalau yang di bawah udah berdiri. Begitu. Pasti ngerti dong gitu. Orang bener ditinggal ngobrol, ditinggal ngerokok. Itu kodian zaman ini yang tentara Jepang Hiroshima. Yang tahu di Padat tuh kalau kodian depan situ udah pasti ketawa tuh tentara Jepang tuh. Gue ngerasa anjing ini lucu banget kayaknya pasti. Gue sama Kodian juga kering. Kagak ada ketawa. Iya itu apaan Kodian apa? Apa ya? Yang anak kecil gue bilangin anak kecil suka ngomong jorok. Cuman dikata ibunya, Bu itu suka ngomong bangsat. Oh itu mah bangsat namanya baik. Oh iya. Ada Kodian gitu. Cuma gue lupa nerusinnya iya. Jadi kalau misalkan. Oh iya tapi gue tahu arahnya kemana sih. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong gini. Dasar lo bangsat, anak kecil nyampein, om baik banget gitu. Oh iya. Ada kayak gitu, cuma gue lupa. Ya namanya juga baru awal stand up ya kan, masih nyari. Masih pengen nyari lucunya. Anjing. Kalau beat pertama yang lu tulis sendiri. Beat pertama yang gue tulis ini. Gue punya pacar. Tadi pengen gue bawa. Cuman sayang pacar gue lagi dicas. Soalnya pacar gue Tamagotchi. Itu beat pertama gue tuh. Anjing gue inget kayaknya beat itu deh. Beat pertama gue tuh. Itu lu ya? Itu gue itu. Anjing gue inget itu di Double Dips. Kalau nggak salah lu kalau open mic itu selalu gini. Ini panggung nih. Lu dirinya tuh udah mau di ujung panggung tuh. Iya itu lu ya? Iya. Anjing ya gue inget lu. Nah, dulu kalau nggak salah gue kalau nggak salah denger ya dulu. Kalau nggak salah denger dulu. Dulu kan waktu itu kan Keling udah main di Metro TV ya. Iya. Nah dia nanya,
Cuy, beat lu yang itu gue bawain di Metro TV ya. Waktu gue seneng banget tuh. Kalau Keling masih ingat, cuma kalau nggak ingat berarti gue yang salah berarti. Ya udah kalau gitu. Thank you Kece sudah mau mampir ke channel gua, mau jauh-jauh dari mana tadi? Sragen. Kebetulan kita bawa PW kombi tuh. Pokoknya harus relax, kalem maksimal. Anjay. Terima kasih. Dadah.